Nggak apa-apa, itu coba ya, nggak apa-apa. Lanjut ya, lanjut. Nggak apa-apa, Mbak. Dicoba restart dulu. Oke, kita lanjut ya. Setelah nih kita masih masuk di kegiatan belajar yang kedua, halaman 5.29. Setelah tadi ya, paragraf kita udah bikin strukturnya kan, mau ngomong tentang apa gitu ya. Terus kita udah mencoba mulai menulis gitu ya. Nah, ketika kita mau mulai menulis dari satu kalimat ke kalimat lain atau dari satu paragraf ke paragraf lain, kita perlu yang namanya jembatan. Gitu. Gak ada yang namanya tiba-tiba ngomongin A, mau ngomongin B, terus gak ada jembatannya. Namanya jembatan ini kita selalu nyebut dia transisi, kata transisi, atau yang disebutnya transition. Transition ini dibagi beberapa macam. Seperti sini di PowerPoint aku udah kira-kira tulis apa aja. Transition ini fungsinya buat apa aja? Pertama untuk menjelaskan, explain, untuk emphasize, qualify, illustrate, add contrast, state a consequence, and sum up. Seperti yang tadi teman-teman udah baca ya. Pertama kan kita sambil nunggu, kita sambil baca-baca ya bagian ini. Oke. Aku kasih kita mulai dari ini deh, transition that explain. Explain udah jelas ya, maksudnya kan jadi kayak menjelaskan. Kayak now, sekarang, atau in addition, tahu ya. For, in the case, furthermore, in fact ya. Yaitu biasanya kalau teman-teman udah mau mulai, udah tahu nih nulis nih. Poinnya apa sih yang teman-teman mau ngomongin. Nah, teman-teman tinggal nanti lihat di halaman ini kira-kira kata transisi mana yang mesti dipakai. Apakah transisi yang menjelaskan atau transisi yang menambahkan sesuatu atau yang membuat kontras satu kalimat dengan kalimat lain gitu ya. Apakah mesti pakai in addition, apakah mesti pakai in contrast atau pakai for example gitu ya. Nanti boleh teman-teman ini. Biasa kan kalau aku dulu kan selalu buku tuh ujung kertas selalu aku tekuk-tekuk. Kalau yang namanya ada yang penting-penting. Kalau emang teman-teman mau tuh boleh ditekuk atau dikasih tempelan. Jadi nanti pas teman-teman udah mulai nulis, balik lagi ke page ini buat lihat kata transisi yang teman-teman nanti pakai. Gitu. Oke ya. Sekarang teman-teman boleh lihat sebentar halaman 5.29 sampai 5.31 itu ada yang teman-teman nggak ngerti nggak? Sebenarnya semuanya kalau seandainya sudah di translate tadi ya, semestinya sih sebenarnya nggak ada masalah mestinya. Cuman kadang-kadang ketika kita nulis kita jarang memakai kata-kata ini gitu. Boleh dilihat dulu 5.29 sampai 5.31 contoh-contohnya di tiap poin. Katanya asing didengar. Iya, karena kita nggak pernah pakai untuk nulis. Dan mungkin kita juga jarang baca tulisan artikel Inggris yang pakai kata-kata ini. Gitu. Kebanyakan kata-kata ini tuh dipakai untuk paper-paper yang formal gitu kayak tesis atau research paper. Tapi nggak terbatas sampai situ sih. Cuman mungkin jarang dibaca, jarang ketemu gitu di artikel. Dan kita juga jarang pakai untuk nulis gitu. Semakin bingung, iya coba disebut bingungnya kenapa. Moreover, bentar.
ini tadi yang semakin bingungnya di mana? Boleh dijelasin? Penggunaan moreover bagian yang E ya, that at. Moreover tuh maksudnya moreover kayak bahkan atau aku bingung bahasa Indonesianya. Tapi in the sense kalau kita pakai moreover itu menjelaskan lebih. Jadi ketika di contoh di sini kalimat E ini kan nomor 4, the pillow moreover is made of feather. Jadi moreover itu menjelaskan lebih tentang si benda itu gitu. Atau mungkin di kalimat lain menjelaskan lebih tentang orang tersebut, benda tersebut, tempat tersebut gitu. Jadi makanya moreover ini dikategorikan sebagai transition that at, lebih sering. Nggak bisa ditranslate sebagai lebih sering sih moreover. Dia kayak apalagi bahkan sih selain itu. Kalau selain itu bukan termasuk yang menambahkan. Coba Mbak, kenapa itu sedih-sedih gitu emotikonnya? Bingungnya di mana coba? Nah, poin yang bagus. Ketika kita jarang menggunakan, kita bisa lupa. Itu poin yang sangat bagus sekali. Hal ini terjadi bukan hanya dalam kata transisi, tapi juga dalam menggunakan semua bahasa. Makanya mau nggak mau, biar nggak lupa, biar ini nggak hanya sekedar teori yang dibaca di buku, untuk ke depan-depannya pasti ada writing. Writing itu akan selalu ada kan. Ini kata-kata harus selalu dipakai. Iya, emang mungkin buat kata apa secara lisan kita nggak terlalu pakai ini ya, transition words. Tapi ketika kita nulis ini harus dipakai. Mungkin juga nih teman-teman untuk semester ke depan kan masih mesti writing ya. Ini sangat-sangat kepake nih transition words ini nih. Halaman ini 5.29 sampai 5.31. Kalaupun teman-teman mau menyimpan buku ini nanti, kalian boleh fotokopi aja nih 3 halaman ini disimpan. Jadi ketika teman-teman nanti mau menulis lagi, transition words ini dipakai. Biar nggak kaku, biar nggak lupa. Nggak apa-apa, yang penting sering-sering pakai. Ntar sering-sering pakai lama-lama familiar dengan kata-kata tersebut. Nanti dicoba dipakai ya di writingnya ya. Sebanyak mungkin transition word, sebanyak mungkin yang teman-teman bisa pakai di sini. Tinggal lihat aja kok. Sabar. Udah ada, tinggal nyontek itu kata-katanya. Waduh, bahasa apa itu? Bahasa Hong. Iya, masa aku ketawain. Nanti masa aku pas lagi koreksi terus aku ketawa-ketawa sendiri, ntar teman-teman aku ngira aku gila lagi. Paling juga den enggak ya, enggak ada den ya. Den itu udah zaman dulu. Itien tusu ya mis.
dikit-dikit belajar gitu ya. Ketawanya kan bukan ngetawain itu. Pokoknya nanti nggak ada yang namanya den 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 doang. Sudah harus naik satu level. Pakai yang lain nih, yang udah ada di sini. Teman-teman udah nggak usah mikir lagi kok, udah nggak usah kayak cari-cari di Google kata transisi. Tinggal lihat kok 5.29 sampai 5.31. Dipakai yang kira-kira cocok gitu. Kayak pilih baju. Oke. Zaman SD tuh den ya. Tuh. Oke, selanjutnya lanjut ya teman-teman ya. Ini ada latihan 4 nih. 5.31 ada latihan 4. Isilah bagian yang kosong dalam 3 paragraf berikutnya dengan transition yang telah disediakan di dalam kotak. Oke, kita boleh ya 5.32. Kita coba nih. Kita coba pakai kata-kata transisi yang tadi teman-teman udah baca untuk ketiga paragraf ini. Teman-teman boleh 5 menit baca dulu kira-kira dan coba isi jawabannya. Ntar kita bahas bareng-bareng 5 menit ya. Oke, sip. Iya, penempatannya nggak semudah yang kita ini ya, nggak semudah yang kita bayangkan ya. Harus hati-hati. Kalau sebenarnya susah, mesti translate dulu. At least malah dari Inggris ke Indonesia itu, biar lebih jelas. Jadi ini aku bacain aja ya. Tadi nggak sempat kerekam jawabannya. Jawabannya jadi halaman berapa? 5.32. Jawaban yang pertamanya first, kedua for example, ketiga second, keempat consequently, kelima however, keenam therefore, ketujuh for instance, 8 third, 9 certainly. Biar agak paham. Iya. Coba dibaca ulang kalau biar lebih ngerti. Sip. Oke ya, kalau transition pokoknya teman-teman baca ini, ntar kalau mau latihan lebih coba dicari latihannya lagi di internet, ada yang lebih banyak. Oke, ntar kalau ada pertanyaan biasa tinggal tanya di FB. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan ketiga ya. Waktu kita tinggal 13 menit nih. Kegiatan ketiga halaman 5.43. 5.43. Pertama kita akan bicara tentang adjektif. Oke. Cukup banyak nih. Kedua kita akan bicara tentang penggunaan to, for, dan so. Kita masuk ke adjektif dulu. Adjektif ini ada beberapa tipe. Ada 6 jenis adjektif. Apa aja? Ini kan udah teman-teman bisa baca 5.43. Pertama deskriptif adjektif. Deskriptif tuh menerangkan warna, menerangkan ukuran benda gitu ya. Biasanya dipakai itu sebelum, jadi contoh biasa langsung contoh misalnya a black BMW, a small house, a tree round ball, atau a hot summer gitu ya. Berarti adjektifnya berada di depan kata benda itu sendiri ya. Nah, yang kedua itu namanya predikatif adjektif. Predikatif adjektif itu apa? Predikatif adjektif tuh letaknya setelah kata benda. Misalnya my shoes are new, his house is dirty gitu ya. Jadi kalau predikatif biasa selalu ditempatkan di akhir setelah kata benda. Selanjutnya ada kuantitatif. Kuantitatif itu menjelaskan berapa banyak, kayak besar, kecil, banyak, atau sedikit gitu ya. Misalnya contohnya there is a little boy, atau she has many toys gitu ya.
Selanjutnya yang keempat ada namanya possessive adjective. Possessive adjective seperti kayaknya kedengarannya seperti apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Misalnya penggunaan my daddy atau their plates atau I found his wallet gitu ya. Kelima, interrogative adjective, menanyakan sebuah pertanyaan. Which girl do you like? Atau whose bag are they? Whose bag is this? Atau sepertinya kita udah pernah bicara mendiskusikan tentang ini juga ya. Selanjutnya nomor 6 itu ada namanya demonstrative adjectives. Demonstrative adjective itu adjektif yang menunjukkan seseorang atau sesuatu. Misalnya this atau that. Gitu ya. Oke. Di bawahnya itu ada peraturan, sebelahnya itu ada kesalahan yang sering terjadi. Kalau mau boleh distabiloin. Peraturan dasar mengenai adjektif. Adjektif itu memberi keterangan pada kata benda. Jadi selalu kalau ada kelihatan adjektif, lihat kata bendanya apa. Apakah ada di depannya, apakah ada di belakangnya gitu ya. Dan adjektif selalu diikuti to be. Makanya ketika kita bikin nanti, kalau teman-teman ketika bikin tugas, jangan lupa to be. Gak ada she happy, I afraid. Selalu bilangnya I am afraid atau she is happy gitu ya. Gitu. Nah, to be-nya ini bisa macam-macam. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman pakai yang simple dulu aja. Oke. Kalau yang paling ketiga udah jelas, adjektif selalu mengikuti kata kerja panca indera, misalnya tentang feel atau taste atau smell. Seperti apa yang teman lihat di halaman 5.45, misalnya the fish smells awful, the apple tastes sweet gitu ya. Jadi ada 3 poin yang teman-teman masih lihat ketika kita bicara tentang adjektif. Gitu untuk kata benda, jangan lupa pakai to be, dan biasa ketika adjektif itu bicara tentang panca indera kita gitu ya. Kesalahan apa aja sih yang sering terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang pertanyaan poin nomor 1, kita pakai bad atau badly. Ketika kita menggambarkan seperti apa yang ditulis ya, kita menggambarkan perasaan kita tentang suatu hal, kita pakainya adjektif, pakainya bad gitu. Good atau well. Good adjective, well to adverb. Kembali lagi, ketika kita menggambar perasaan, kita pakainya good. I feel good. It seems good. Bukan it seems well. Itu karena kita menggambarkan perasaan kita. Iya. Gak ada yang namanya I feel badly. Itu salah. Secara grammar itu salah. Sure atau surely gitu ya. I am sure itu juga kan menggambarkan perasaan kan. Jadi kita pakainya sure. Gak ada yang namanya I am surely gitu. Real atau really itu juga. Juvenile delinquency is a real problem, atau misalnya corruption is a real problem. Gak ada yang namanya corruption is a really problem. Teman-teman berasa gak sih ada yang aneh kalau aku bilang corruption is a really problem? Karena kita menggambarkan si corruption ini kan. Corruption ini kata benda, ya bisa dibilang, dan kita menggambarkan dia gitu. Kita pakainya berarti harus pakai adjektif, dan adjektif itu nggak ada yang pakai ly gitu. Coba diingat biar nanti kedepannya nggak salah nulisnya. Lain cerita itu.
Oke, dan near atau nearly. Sebenarnya ini poinnya sama. Jadi mesti hati-hati. Yes. Kenapa hard nggak bisa jadi hardly? Misalnya apa? Coba boleh kasih kata kalimatnya nggak? Misalnya apa ya? Coba ya. He break my heart but I'd hardly to cry. Tapi itu bukan tentang adjektif, yang kita ngomongin tentang adjektif. Kalau adjektif tadi peraturan dasarnya apa? Harus tentang memberi keterangan kepada kata benda. Mm-mm. Nah, itu bukan masuk jadi adjektif. Kalau adjektif harus menjelaskan tentang kata benda. Itu peraturan dasar. Misalnya my hmm, apa ya kalau pakai hard? The brick is hard. Tahu kan brick? Kayak batu bata. Batu bata itu keras gitu ya. The brick is hard. Aku udah extend kok. Sebentar. The brick is hard. Jadi si hard ini selalu ngomonginnya tentang si brick atau tentang si batu bata ini kan, batu bata itu kan atau kata benda kan gitu. Jadi yang kita ngomongin sekarang tuh adjektif yang tentang menggambarkan kata benda. Itu jangan lupa tadi yang peraturan dasar. Ya, the stone is hard ya. Betul. Jangan 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 bingung sendiri gitu. Kalau yang hardly itu kita ngomongin tentang hal lain gitu, bukan bukan di sini. Bukan. Pokoknya ingat bukan pakai ly. Kalau dia kata kata adjektif ini menerangkan tentang kata benda, berarti dia kan adjektif, dan adjektif itu aturannya dia nggak ada pakai ly. Tuh. Jadi harus hati-hati. Gitu. Oke ya. Ntar teman-teman coba baca sendiri 545, 546. Maksudnya untuk bagian yang adjektif ini ya. Cuma harus diingat. Oke. Oke, kita mau kasih saran. Mau kasih boleh saran silahkan. Boleh saran apa? Kasih apa? Oh, sering-sering aja kasih wizik, kita jarang ada kelas. Oh, maksudnya kelas untuk yang mata pelajaran lain, mata kuliah lain begitu? Iya, boleh, silakan. Hmm, oke.
Hmm, oke oke, ngerti. Iya, tapi maksudnya kan diusahakan. Iya, cuman harus emang harus mengusahakan kalau bisa teman-teman semua hadir. Tapi kalau kalau ada yang benar-benar berhalangan, oleh karena itu kan UT mengadakan memberikan kelonggaran regulasi kalau kita harus merekam. Dia rekaman itu kan nanti bisa dilihat teman-teman lain. Sip. Yap, kita kita nanti habis ini masih schedule 3 pertemuan lagi kalau bisa sebelum ujian. Oke, oke. Sip, sama-sama. Masa sih? Enggak kok, masih di sini. Oke, tentang jadwal. Nih, tentang jadwal ini langsung dibahas di Facebook ya nanti ya. Teman-teman lain-lain soalnya kan juga masih beberapa nggak ada di sini, nggak hadir gitu ya. Oke. Pakai kita lanjut masuk yang terakhir ya, ngebahas yang terakhir untuk modul 5 ini. Belum, masih ada satu lagi. Halaman udah dimatiin. Oke, masih mau lanjut nggak nih yang bagian terakhir atau mau dibaca sendiri? Ah, ah, udah dari tadi lampunya dimatiin. Oke ya, biar cepet. Oke, lanjut lanjut. Paling 5 menit lagi. Oke, bagian terakhir ya, 5.48. Nguap terus ya, nguap terus. Oke, 5.48 ya. Lanjut yang terakhir, bagian modul kelima. Masa sih nggak, suaraku nggak hilang loh? Halo? Oke, bagian 5.48. To, for, dan so. To digunakan untuk apa? Untuk to itu digunakan untuk apa? Ada tiga macam ya. Untuk menyatakan alasan seseorang melakukan sesuatu, menyatakan alasan suatu benda atau seseorang menginginkan sesuatu, atau menyatakan sesuatu yang dapat dilakukan atau harus dilakukan. Contoh itu kan teoretikal, contohnya langsung dilihat di kalimatnya. To itu buat apa? Why does she work? To get money. Itu kan pakai to. Maksudnya menyatakan alasan seseorang melakukan sesuatu kan. Why do you work in Hong Kong? Misalnya to earn money gitu ya. Yang kedua, contoh kedua, I did that to keep her awake. Alasan kenapa dia melakukan sesuatu kan. To buy a house. I good. I did that to keep her awake. They have a dog to protect their property.
I need a screwdriver to open this drawer. Kayaknya udah cukup jelas ya. Menyatakan, memberi keterangan kenapa dia butuh sesuatu. Keterangan di depan kata sebelum to ini. Ketiga, would you like something to drink? My mother gave me money to buy a pair of new shoes. She had a chance to win the game. Menyatakan sesuatu yang dapat dilakukan atau harus dilakukan dengan sesuatu hal. Would you like to drink? Would you like something to drink? Atau my mother gave me some money to buy a pair of new shoes. Kalau for itu digunakannya untuk apa aja? For itu ada 4 macam. For tambah noun, for plus somebody to do something, atau for tambah ing seperti yang tadi kita udah sempat bahas dikit, dan yang terakhir what something for. For plus noun, misalnya she came here for holiday, bukan she came here to holiday. The letter is for me, bukan the letter is to me, gitu ya. Terus di exam ada soal nanya, kalau writing aku rasa nggak ada deh, tapi secara soalnya sendiri dari UT Pusat, tapi maksudnya secara soalnya langsung dari UT Pusat, jadi aku nggak bisa 100% yakin karena semuanya mereka yang kontrol. Oke, tapi coba di ngertiin kalau maksudnya sih penerapannya langsung ya. Jadi kalau she came here for, terus for-nya tambah noun, itu selalu pakainya for, bukan pakai to, gitu ya. Terus yang kedua, for plus somebody plus to do something. Contohnya, there is a ticket for me to attend the party. Atau, a house is a place for human to live in. Aku rasa yang penting kalian ngerti dulu deh ini bedanya. Misalnya pakai for-nya kapan, pakai to-nya kapan. Kalau for itu for pakai noun, langsung noun. Kalau for langsung pakai somebody atau human atau seseorang, pokoknya seseorang gitu ya. Atau for biasanya ditambah verb tambah ing. For cutting, for separating, for calling, for answering gitu ya. Kalau to itu nggak pernah pakai ing. Kan tadi kita udah bahas ya, to itu selalu diikuti verb 1. Jadi kalau teman-teman lihat patternnya nih, yang bagian to itu selalu to get, to warn, to keep, to protect, to open, to drink, to buy, to win. Nggak ada kan satupun yang to plus noun atau to plus something atau to plus ing. Nggak ada kan? Bisa dilihat patternnya kan? Oke. Dan yang terakhir, for itu untuk what something for. What is that monitor for? Nggak ada yang namanya what is this to. What is this book to. Supaya sebenarnya what itu selalu kalau dalamnya ada kalimatnya terus akhirnya pakai for, misalnya kegunaan gitu, tujuan atau maksudnya dari barang tersebut yang ditanyakan gitu ya. Pokoknya bisa dilihat pattern. Biasanya kalau grammar itu pasti mereka punya pattern masing-masing gitu. Boleh tadi ya yang tadi aku sebutin udah kalau bisa dicatat gitu ya. Bedanya tuh sama for. To itu selalu verb 1. Kan bisa lihat nih contohnya. Kalau for itu selalu diikuti noun, somebody, atau kalau pakai verb dia verbnya selalu ditambah ing belakangnya. Oke, itu bisa dicatat biar nanti reminder ke depan. Oke, yang terakhir so titik that. Oke. Kalau kita langsung lihatnya ininya aja, contohnya.
Alice is so beautiful that everybody likes her. Misalnya dia begitu cantik sehingga gitu ya. Jadi begitu titik-titik-titik sehingga gitu. Kalau mau ditranslate langsung. Oke. Oke. Ya. Sleepy. Iya nih aku juga. Aku mesti kerja besok. Kayaknya udah sampai sini. Modul 5 udah sampai sini ya. Teman-teman nanti lihat sendiri lagi review modul 5-nya ini. Latihan-latihannya kalau bisa dibikin. Nanti kita schedule lagi untuk pertemuan modul ke-6 dan seterusnya. Iya, pasti udah capek semuanya ya. Teman-teman, makasih banget malam ini udah datang, udah hadir di sini. Kita nanti lanjut lagi pertemuan ke modul ke-6-nya nanti kita bahas di Facebook ya. Oke, selamat istirahat, selamat liburan besok. Thank you juga semuanya. Oke, ayo bubar, mari silahkan tidur. Thank you, bye-bye.